tahun lebih mendekam di balik jeruji besi, kemarin 2 April 2020, Roro Fitria akhirnya bisa menghirup udara bebas. Senyum sumringah serta rona bahagia terpancar jelas dari raut wajah wanita yang dulu kerap pamer kekayaan tersebut. Bebasnya Roro Fitria yang lebih cepat dari yang dijadwalkan berkaitan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19. Lantaran bebas bersyarat, benarkah Roro harus wajib lapor lewat video call tiap bulannya? Penampilan Roro kala keluar dari penjara menjadi sorotan. Ya, wanita yang dulunya kerap tampil seksi dengan gaya bicara manja yang terkesan lebay itu kini terlihat jauh berbeda. Tak hanya tampil berhijab, suara Roro pun berubah. Lebih mendekatkan diri pada yang kuasa, benarkah Roro juga sudah meninggalkan ritual klinik yang selama ini dijalani? Ditinggalkan ibunda tercinta saat berada di balik jeruji besi, benarkah Roro akan memenuhi keinginan terbesar sang ibu sebelum berpulang, yakni menikah? Seperti apa sosok pria yang diidam-idamkan seorang Roro Fitria? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Wabah corona yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia membawa perubahan bagi banyak orang. Perubahan itu juga dirasakan Roro Fitria. Dirinya dibebaskan setelah menjalani hukuman atas kasus narkoba yang menjeratnya pada 2018 lalu. Bebasnya Roro sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19. Sehari setelah mengajukan surat pembebasan bersyarat, Roro akhirnya bisa menghirup udara bebas. Tenang. Bebas ya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, rasa syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan ketetapannya pada hari ini tanggal 2 April 2020. Alhamdulillah saya bebas dan berdasarkan Permenkumham tahun nomor 10 tahun 2020 berkenaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, napi-napi yang sudah menerima SK dibebaskan dengan program asimilasi di rumah. Kemarin sore alhamdulillah saya dipanggil di register untuk berkenaan berkas-berkas saya, di mana berkas saya sudah lengkap, dinyatakan untuk bisa dimasukkan ke dalam program asimilasi di rumah. Sehingga pada hari ini setelah saya cap 6 jari dan cap 3 jari untuk surat kebebasan saya, pada hari ini dinyatakan saya bisa pulang. Untuk ketentuannya adalah 2/3 saya di tanggal 16 Mei 2020. Rona bahagia yang terukir di wajah Roro Fitria jelas menggambarkan seberapa besar kegembiraan yang ia rasakan. Tak ada rombongan yang menjemput,
lantaran mematuhi himbauan pemerintah terkait physical distancing. Ditemani kuasa hukum serta salah satu sepupunya, Roro mengaku masih belum bisa keluar rumah pasca bebas tanpa izin dari petugas lapas hingga waktu yang telah ditentukan. Ia pun wajib lapor kendati lewat video call setiap bulannya. Keluarga saya semuanya mayoritas ada di Jogja, cuman ada sepupu saya selaku penjamin saya, alhamdulillah bisa berkenan hadir pada saat ini. Sebelum adanya Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini, saya agak berkecil hati ya, karena ya Allah di tahun ini Ramadan ini tahun ketiga saya di dalam rutan dengan kesendirian saya. Namun alhamdulillah dengan mukjizat yang Allah berikan di balik hikmah COVID-19 ini, saya bisa dibebaskan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merindukan Ramadan bersama keluarga. Tampil berhijab saat bebas, benarkah Roro Fitria akan meninggalkan ritual klinik yang selama ini dilakoninya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Sosok Roro Fitria sebelum merasakan pahitnya kehidupan di penjara dikenal sebagai artis yang kerap tampil seksi dan kerap pamer harta dari mobil mewah, perhiasan, hingga barang branded yang digunakannya. Tak hanya itu saja, dulu gaya bicara Roro terkesan lebay lantaran suara manjanya yang seolah dibuat-buat. Namun, semua itu hanyalah masa lalu. Roro Fitria yang sekarang benar-benar baru. 2 tahun lebih dibina di balik jeruji besi membuat artis kontroversial itu berubah total. Tampil berhijab dan berbicara dengan gaya bicara sewajarnya, Roro pun minta doa agar niat baiknya mendapat restu. Roro Fitria, perawatan 290 juta untuk cantik gitu. Cuman itu sebenarnya bukan per bulan, cuman bisa untuk satu paket ya. Satu paket itu bisa dihabiskan 2 sampai 3 bulan. Nah, aku lebih ke perhiasan ya. Jadi dibanding kayak sepatu, tas, dress, aku lebih concern, hati aku lebih suka ke perhiasan karena apa? Memang kalau misalnya perhiasan bisa untuk investasi selain untuk mempercantik. Mobilnya semuanya yang di Jakarta 3, yang di Jogja 1, yang sport 2, yang untuk sehari-hari 2, yang 4 pintu. Cuman emang basicnya itu semuanya mobil Eropa. Hah? Miliaran? Oh iya, ada ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Oh ya, lebih-lebihnya sih seperti itu. Banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa menemukan Allah di dalam penjara. Hanya Allah yang bisa menguatkan saya dengan ibadah-ibadah saya. Di mana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama, hanya mungkin permukaannya. Sekarang semenjak saya di dalam, setiap hari saya pengajian pagi, pengajian siang, dan dengan berbagai ustadz dan ustazah yang sangat capable. Jadi alhamdulillah saya bisa menemukan Tuhan, dan ini mujizat, salah satu mujizat Tuhan. Insya Allah ini saya sedang berusaha untuk berhijrah. Saya mohon doanya supaya saya tetap bisa beristiqomah, baik di dalam outer maupun inner penampilan saya, dimana tidak hanya penampilan luar tapi inner tentang keagamaan juga itu sangat penting. Pemirsa Intens Investigasi, masa lalu adalah kenangan, masa depan masih misteri, tapi hari ini adalah hidup yang sesungguhnya.
Kehidupan Roro Fitria di masa lalu memang tak lepas dari kontroversi. Tak hanya soal sumber harta yang ia miliki, kebiasaan makan bunga kantil hingga ritual tak lazim yang sering ia lakukan juga kerap menjadi perdebatan di kalangan warganet. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ritual-ritual klinik, Roro Fitria mengaku akan melepaskan diri dari ritual berbau mistis tersebut dan kembali bersandar pada Yang Kuasa. Itu adalah ritual dahar bunga kantil, di mana itu ritual pungkasan dari ritual-ritual yang sebelumnya. Nah, secara batiniah pemirsa, hati-hati sama Rara. Karena apa? Karena ya alhamdulillah Islam kejawen aku kuat, ritual-ritual yang aku kerjakan kuat. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang jahat kepadaku, ya dengan aku yakini aku berdoa, dia nggak jadi jahat loh. Ya, aku bentengin. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semua udah tercantum di dalam kitab mahfuz. Jadi entah sial atau buang sial atau apapun itu semua adalah udah ada garis takdir dari Allah. Jadi mungkin saya tidak melakukan hal itu, jadi saya tetap terus berdoa dan saya yakin Allah akan memberikan hal kebaikan atas doa saya. Itu pasti dan berangsur-angsur akan saya jalani. Jadi mengapa saya selalu menyampaikan saya baru belajar. Jadi semua individu tidak terlepas dengan salah dan alfa. Jadi saya terus ingin belajar sama ustadz dan ustazah. Saya ingin memperdalam lagi ilmu agama saya ingin mencari lingkungan-lingkungan yang jauh lebih positif untuk saya. Akhirnya bebas, Roro Fitria langsung berniat cari jodoh. Benarkah niat tersebut dilakukan demi memenuhi permintaan terakhir sang ibu sebelum berpulang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Di balik senyum sumringah yang terlukis di wajah Roro Fitria, tersirat kesedihan mendalam terkait sosok sang ibu yang sangat dirindukannya. Ya, Ibunda Roro Fitria yang sempat mendampingi sang anak kala menjalani sidang kasus narkoba pada tahun 2018 silam dipanggil Yang Kuasa kala Roro masih mendekam di balik jeruji besi. Kehilangan ibu saat dirinya berada dalam situasi terpuruk adalah cobaan terbesar. Tak heran, kala itu Roro sempat merasakan depresi hingga kejiwaannya terguncang di tengah cobaan bertubi-tubi yang dihadapi. 2 tahun berlalu, air mata Roro belum mengering kala mengenang kembali sosok sang ibu. Teringat pesan ibunda tentang hasrat menghadiri pernikahan Roro serta menimang cucu. Yang paling terbesar yang saya kangenin adalah ketika saya keluar dari pintu portir. Saya kangen, ingin melihat mama, ingin memeluk mama. Namun karena ketetapan takdir dari Allah yang menyatakan bahwa 2018 mama wafat, itu tetap harus saya jalani dengan ikhlas. Nazarnya saya selalu berdoa, terutama hari Jumat saya membaca surat Al-Kahfi supaya saya didekatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Saya ingin sekali menikah, saya ingin mempunyai momongan. Saya ingin bilang ke mama ini cita-cita mama untuk saya bisa
memberikan cucu buat mama. Titik terendah di dalam hidup saya setelah saya mendapatkan cobaan, saya ditahan. Yang terbesar adalah ditinggalkannya saya oleh mama saya. Kalau ditahannya jauh lebih sakit ditinggal mama daripada saya harus terkungkung dengan segala keterbatasan ini. Pemirsa Intens Investigasi, pesan ibu tentang jodoh menjadi perintah tak terelakkan yang mau tak mau harus dipatuhi Roro Fitria. Bagi Roro, dengan berhijrah kembali ke jalan yang benar serta menikah bisa membuat sang ibu bahagia. Lantaran sudah hijrah dan mendalami agama, Roro berniat jalani proses ta'aruf alias menjalani hubungan tanpa pacaran. Tanpa memandang profesi, Roro membuka diri bagi pria yang ingin mendekatinya. Selagi punya pemahaman lebih soal agama serta berakhlak baik, bukan tak mungkin pria tersebut layak menjadi imamnya. Terus terang belum sih, cuman saya berusaha untuk ta'aruf di mencari yang terbaik. Ada beberapa kriteria yang memang sekarang sangat jauh berbeda dengan pandangan atau visi saya sebelumnya. Jadi saya ingin dipertemukan jodoh Allah SWT, seorang imam yang bisa membimbing saya baik di dunia maupun di akhirat. Apapun profesi di mata Allah adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat ibadahnya, kebaikannya, budi pekertinya, itu sih. Jadi apapun profesinya, jika Allah udah kasih ke saya sangat bersyukur dan saya sangat ingin sekali menikah dan mempunyai keturunan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.